Silakan duduk, Ibu Bapak Saudara semuanya, Shalom. Pagi hari ini masih di bulan yang mana kita belajar tentang memberi, maka kesempatan pagi hari ini saya mengajak Anda semuanya belajar tentang konsep perpuluhan. Seperti yang mungkin saya pernah sampaikan kepada Ibu Bapak Saudara semuanya, sepanjang gereja kita berusia 20 tahun, kebetulan saya juga salah seorang yang awal-awal di gereja ini, waktu itu digembalakan oleh founder daripada gereja kita yang sebelumnya, yaitu Bapak almarhum Bapak Joko Mulyono. Seingat saya, Ibu Bapak Saudara, hanya sekali khotbah tentang perpuluhan disampaikan kepada jemaat. Dan ini adalah kali pertama saya sebagai gembala mengajar Anda tentang perpuluhan. Jadi doa saya Anda semuanya bisa mengerti konsep ini dengan baik, konsep ini dengan benar. Dan apa yang saya sampaikan itulah yang saya pelajari dan itulah yang saya hidupi. Dengan kata lain, saya tidak mengajar kepada saudara apa yang tidak kami lakukan. Kami melakukannya. Dan kami membuktikan daripada kebenaran firman Tuhan tentang perpuluhan ini. Itu sebabnya saya mengajak Anda juga semuanya punya pengalaman rohani yang sama. Bahwa sesungguhnya orang yang setia dan taat kepada firman Tuhan tidak akan pernah kehilangan apapun yang baik. Dari sejak saya muda sampai sekarang saya memberikan persepuluhan. Dari semenjak saya berbisnis sampai hari ini saya masih berbisnis, saya juga memberikan bagian kami di dalam persepuluhan. Saya juga mengajar anak-anak kami untuk mereka setia mengembalikan persepuluhan juga. Kenapa saya mengajarkan kepada anak saya? Sebab saya tahu bahwa ini adalah satu bentuk ketaatan kita kepada firman Tuhan. Dan saya pun rindu jemaat Tuhan juga meresponi hal yang sama. Mari siap belajar semuanya Ibu Bapak Saudara. Yang siap katakan amin. Mari kita belajar bersama-sama. Yang pertama saya ingin bagikan kepada Anda tentang sejarah perpuluhan dulu. Karena banyak di sini sebuah pendapat yang menurut saya agak kurang tepat. Seringkali dikaitkan kalau perpuluhan itu adalah era Taurat. Taurat itu terjadi di saat Musa menerima hukum Tuhan. Jadi seolah-olah perpuluhan itu ada pada waktu Musa menerima ketetapan daripada Tuhan untuk disampaikan kepada bangsa Israel. Tapi benarkah perpuluhan itu era Taurat saja? Saya buktikan beberapa ayat di hadapan saudara supaya kita punya pemahaman bahwa sebelum Tuhan bahkan memberikan ketetapan tentang persepuluhan, ternyata sudah ada tokoh Alkitab yang lebih dulu melakukannya sebagai bentuk kasih mereka kepada Tuhan, sebagai bentuk ketaatan mereka kepada Tuhan. Mari kita akan pelajari bersama-sama. Yang pertama, kita tidak pernah menyangka bahwa sebelum Taurat, yaitu di zaman Abraham, itu sudah ada konsep tentang perpuluhan. Ceritanya adalah ketika Abraham berperang dan mengalahkan musuhnya, maka Abraham memberikan 1/10 dari apa yang dia dapatkan. Di dalam Kejadian pasal yang ke-14 ayat yang ke-19 dikatakan, lalu ia memberkati Abram, katanya diberkatilah kiranya Abram oleh Allah yang maha tinggi pencipta langit dan bumi. Ayat yang ke-20 dikatakan, dan terpujilah Allah yang maha tinggi yang telah menyerahkan musuhmu ke tanganmu. Alkitab selanjutnya mengatakan seperti ini, lalu Abram memberikan kepadanya 1/10 dari semuanya. Taurat belum ada, tapi Abraham sudah mengerti konsep mengembalikan 1/10 dari apa yang dia dapatkan. Contoh berikutnya, Yakub. Di dalam Kejadian pasal yang ke-28 ayat yang ke-22, Alkitab menulis seperti ini. Dan batu yang kudirikan sebagai tugu ini akan menjadi rumah Allah dari segala sesuatu yang engkau berikan kepadaku akan selalu kupersembahkan 1/10 kepadamu. Saudara, Yakub pun memberikan 1/10 dari semua yang Tuhan berikan kepada dia.
Ternyata konsep perpuluhan ini sudah ada sejak daripada bapak leluhur kita. Abraham, Ishak, sekalipun tidak ditulis di dalam Alkitab, saya pun percaya Ishak memberikan 1/10 dari apa yang dia dapatkan itu kepada Tuhan. Lalu kemudian Yakub, bahkan Yakub menulis dengan sangat jelas, sangat gamblang, sudah tidak perlu ditafsirkan macam-macam. Karena dia berkata, apapun yang engkau berikan akan kupersembahkan 1/10 dari semuanya itu. Abraham, Ishak, Yakub, lalu kemudian masuk ke zaman perjanjian lama. Dan ini ayat yang sangat terkenal. Di dalam Maleakhi pasal yang ketiga, ayat yang ke-10, seringkali dikutip menjadi ayat tentang persepuluhan. Dikatakan, bawalah seluruh persembahan, persepuluhan ke dalam rumah perbendarahan, supaya ada, saya lihat saudara, supaya ada persediaan makanan di rumahku. Dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Aku akan menghardik bagimu belalang pelahap, supaya jangan dihabisinya hasil tanahmu, dan supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu, firman Tuhan semesta alam. Maka segala bangsa akan menyebut kamu berbahagia, sebab kamu ini akan menjadi negeri kesukaan, firman Tuhan semesta alam. Saya belum masuk penjelasannya, saya hanya mau memberikan gambaran kepada saudara bahwa konsep tentang persepuluhan itu sudah ada sejak zaman bapak leluhur kita, Abraham, Ishak, Yakub, sampai ke zamannya Musa, sampai ke zamannya Taurat. Dan kemudian banyak orang berkata, sekarang kita sudah masuk di era perjanjian baru, kita sudah masuk di zaman kasih karunia, jadi persembahan persepuluhan sudah stop, sudah berhenti. Benarkah persepuluhan berhenti ketika Yesus datang? Ketika Taurat sudah selesai, artinya persembahan persepuluhan sudah selesai juga. Mari saya buktikan satu ayat di dalam perjanjian baru. Bahkan ini yang dikatakan Tuhan Yesus sendiri. Apapun kata pendeta, Anda boleh berkata ya, boleh berkata tidak, Anda boleh mempertentangkannya, Anda boleh punya pendapat masing-masing yang berbeda, apapun silahkan. Tapi kalau Yesus yang berkata, kalau saya akan mempercayainya 100%. Memang ayat ini implisit saudara. Tapi coba kita akan belajar baik-baik dari apa kata Tuhan Yesus tentang persepuluhan. Ayat di dalam Matius 23 ayat yang ke-23. Celakalah hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab persepuluhan dari selasih, adas manis dan jintan kamu bayar. Tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Banyak orang Kristen gagal paham dengan ayat ini. Malah mereka gunakan ayat ini untuk mengatakan sekarang tidak perlu lagi memberikan persepuluhan. Yesus saja mengecam ahli Taurat, orang-orang Farisi, sebab mereka memberikan persepuluhan, tapi rupanya mereka melakukan apa yang jahat. Saya berikan historinya saudara. Jadi ceritanya gini, ahli Taurat, orang Farisi, mereka adalah orang yang melakukan ketetapan Taurat secara luar biasa, secara teliti, secara detail. Mereka membayar persepuluhan. Catat baik-baik, orang Farisi, ahli Taurat membayar persepuluhan. Cuma masalahnya adalah secara rohani mereka bayar persepuluhan, dari luar terlihat saleh luar biasa, tetapi saudara, mereka bayar persepuluhan, di sisi yang lain mereka ini kejam.
Di sisi yang lain mereka tindas mereka yang miskin. Di sisi yang lain mereka tidak punya belas kasihan. Mereka tidak adil, mereka tidak setia. Yesus berkata, kamu ini ya orang-orang Farisi, kamu ini ya ahli Taurat, celakalah kamu. Sebab apa gunanya kamu memberikan persepuluhan, tapi kamu menindas yang miskin, tapi kamu tidak punya belas kasihan. Dan Yesus selanjutnya mengatakan apa? Coba kita baca. Yang satu harus dilakukan. Yang harus dilakukan apa, saudara? Persepuluhan. Yesus itu ngomong ke para ahli Taurat, orang Farisi. Yang satu harus kamu lakukan apa? Persepuluhan. Benar, kamu sudah mengembalikan persepuluhan. Ini benar, kamu sudah melakukan. Tapi coba berikutnya dikatakan apa? Yang lain itu apa maksudnya? Keadilan, belas kasihan, kesetiaan, berbuat baik. Jangan diabaikan. Berarti menurut Yesus, perpuluhan itu ya atau tidak? Anda bisa menangkap, saya ulangi lagi. Kalau ada orang Kristen setia ke gereja, baik enggak saudara? Baik ya, ibadah ke gereja, hari Minggu datang ke gereja, baik. Tetapi hari Senin jahatnya luar biasa. Dia suka tindas yang miskin, dia suka peras, dia suka berzina, dia suka mencuri, dia suka melakukan dosa. Lalu kemudian saya mengatakan seperti ini. Yang satu harus dilakukan, tapi yang lain jangan diabaikan. Bukan ibadahnya yang salah, sehingga Yesus seolah-olah berkata, tidak usah kasih perpuluhan, bukan gitu. Anda datang ke gereja itu baik, tetapi Senin sampai Sabtu Anda pun harus melakukan yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Kalau Anda jahat Senin sampai Sabtu bukan berarti Anda sia-sia atau Anda melakukan yang salah di hari Minggu. Berarti ibadahnya salah. Bukan gitu saudara. Ibadahnya baik, tetapi yang lain jangan diabaikan. Anda tidak cukup hanya beribadah hari Minggu, lalu kemudian hari Senin sampai Sabtu memuaskan hidup kita dengan dosa. Persamaannya seperti itu. Jadi sekali lagi Yesus mengatakan kepada ahli Taurat orang Farisi, persepuluhan harus kamu bayar, itu betul. Tetapi yang lain jangan diabaikan. Kasih, belas kasihan, kemurahan, tidak memeras, tidak menindas. Berarti kesimpulannya Yesus pun setuju dengan yang namanya persepuluhan. Clear di sini? Amin saudara. Yesus tidak menolak persepuluhan loh. Yesus tidak melarang persepuluhan. Bahkan Yesus berkata yang satu harus dilakukan yaitu persepuluhan. Tapi catatannya yang lain jangan diabaikan. Saya rasa kita jelas di sini. Berarti kesimpulan saya, konsep persepuluhan itu berlaku dari sejak zaman Bapa leluhur sampai zaman Taurat sampai zaman kasih karunia. Menurut saya hanya orang-orang yang cinta uang, orang-orang yang memang terikat dengan mamon, orang-orang yang pelit, yang dia gunakan banyak ayat supaya dia merasa tidak bersalah kalau dia tidak mengembalikan persepuluhan. Apapun alasannya. Mari sekarang kita masuk lebih dalam tentang persepuluhan ini. Saya ingin mengajar kepada Anda sebuah prinsip yang benar tentang persepuluhan. Supaya apa? Supaya jangan sampai kita mengembalikan persepuluhan, tapi hatimu keliru. Jangan sampai Anda kasih persepuluhan, hatimu jahat. Jangan sampai Anda kasih persepuluhan, hatimu ini serakah. Anda punya motif tertentu. Bukan karena kasih, bukan karena taat,
tetapi ada agenda tersembunyi di balik Anda memberikan persepuluhan. Itu sebabnya yang pertama, prinsip dalam persepuluhan, hendaklah kita memberi dengan motivasi yang benar. Saya ulangi buat saudara, perpuluhan itu lebih kepada sikap hati. Amin. Perpuluhan ini bukan bisnis rohani. Bisnis rohani itu gini, kalau saya mengeluarkan yang sekecil-kecilnya, saya berharap dapat yang sebesar-besarnya. Kalau dalam bisnis ada yang namanya investasi. Saya taruh sekian, maka akan kembali berkali-kali lipat dari apa yang saya taruh. Ini namanya bisnis. Mengembalikan persepuluhan itu bukan bisnis. Bahkan saya berkata kepada saudara, lebih baik Anda tidak usah mengembalikan persepuluhan. Kalau motivasi hatimu adalah supaya aku dapat lebih banyak daripada Tuhan. Aku kasih sekian, aku dapat lebih banyak daripada Tuhan. Nanti aku lebih kasih lebih banyak lagi supaya aku dapat lebih banyak lagi. Sekalipun ada janji firman Tuhan yang tadi kita baca, bahwa Tuhan sendiri berkata, ujilah aku, bahwa aku akan membuka tingkap langit untuk memberkati engkau yang mengembalikan persepuluhan. Tapi kalau hatimu dipenuhi dengan keserakahan, dipenuhi dengan cinta uang, Anda kelihatannya memberi, tapi motivasi hatimu adalah supaya Anda dapat lebih banyak. Buat apa? Nanti Anda akan jadi orang yang paling kecewa dengan Tuhan. Ada waktunya Tuhan izinkan masa sulit terjadi dalam hidupmu, lalu Anda akan protes dengan Tuhan. Tuhan, aku sudah kembalikan persepuluhan. Kenapa aku mengalami kekurangan? Kenapa usahaku yang ini bangkrut? Lalu kemudian Anda putuskan untuk tinggalkan Tuhan. Buat apa, saudara? Saya tegaskan lagi, persepuluhan itu bukan soal apa yang kita dapatkan lebih banyak lagi. Hati kita sudah tidak benar. Lalu kita mengembalikan persepuluhan, dilandasi hati supaya kita dapat lebih banyak. Sekalipun janji Tuhan memang diberikan, aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah. Yang penting uji hati kita. Amin, saudara. Perpuluhan itu juga bukan pajak rohani. Setuju dengan saya? Seringkali orang mengaitkan perpuluhan itu seolah-olah pajak. Kalau pajak, saudara, UMKM, usaha mikro, itu kena pajak 0,5% dari omset. Lalu kemudian di gereja ada konsep perpuluhan. Beberapa orang yang nyinyir, saudara, yang tidak suka. Lalu kemudian mengatakan, buat apa kamu persepuluhan? Kamu itu sedang dipajaki gereja. Kamu ini sedang dibodohi pendeta. Lihat itu pendetanya, lihat gembalanya. Mobilnya bagus, rumahnya besar, rumahnya mewah. Jalan-jalan ke luar negeri, itu dari duitmu semuanya. Kamu dipalaki pendeta. Saya harap Anda semuanya mengerti konsep yang benar tentang perpuluhan. Perpuluhan bukan pajak, saudara. Memang kadang-kala saya juga ngelus dada kalau ada pendeta yang kebablasan soal ini. Saya harus mengakui juga banyak gereja menyalahgunakan, banyak gereja mengintimidasi jemaatnya. Kalau dia tidak kasih perpuluhan, diintimidasi, kamu nanti tidak diberkati. Kamu makanya ngalami ini, ngalami itu, karena kamu tidak kasih persepuluhan. Tapi saya mengajak Anda, izinkan gereja ini menjadi gereja yang sehat. Saya mengajar apa yang saya lakukan. Saya mengajar apa yang saya alami. Dan kami gereja ini tidak semena-mena dalam mempergunakan setiap persembahan yang jemaat berikan. Saya mengajak Anda semuanya dewasa. Saya berharap paling tidak Anda kenal kami sebagai gembala. Saya yakin kalau Anda bersama dengan kami cukup lama, Anda akan tahu apakah kami semena-mena dalam mempergunakan setiap persembahan yang ada.
Saya pastikan sampai hari ini kami terus jaga hati soal uang, saudara. Dan selanjutnya, perpuluhan itu bukan senjata untuk mengintimidasi. Saya tidak pernah mengintimidasi Anda ketika tidak mengembalikan persepuluhan, lalu kemudian saya datangi Anda. Siapa yang pernah saya datangi? Perpuluhanmu hari ini belum masuk. Bedanya apa saya dengan tukang pajak? Perpuluhanmu kurang, aku tahu kok. Dari banyak info gajimu besar, kenapa perpuluhanmu hanya sekian? Itu namanya tukang pajak. Dan gereja dan pendeta sama sekali tidak punya hak untuk hal itu. Kami punya bagian menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kami punya bagian, kami melakukan apa yang kami ajarkan. Bagian Anda mentaatinya. Dan itu pilihan Anda. Kalau Anda pun mengeraskan hati, itu juga pilihan Anda. Sama sekali kami tidak pernah mengintimidasi jemaat. Menakut-nakuti jemaat. Tidak, saudara. Karena saya tahu hati yang mengasihi Tuhan akan taat kepada firman-Nya. Yang percaya katakan amin. Bukan transaksional. Walaupun Tuhan menjanjikan bahwa orang yang setia mengembalikan persepuluhan, tingkap langit akan dibuka, berkat akan dinyatakan. Berikutnya, saudara. Kenapa kita mengembalikan persepuluhan? Karena yang kedua, persembahan persepuluhan itu sesungguhnya adalah milik Tuhan. Dan kami hanya mengajar apa yang ada tertulis di dalam firman Tuhan. Ada ayatnya, Imamat 27 ayat yang ke-30. Demikian juga segala persembahan persepuluhan dari tanah, baik dari hasil benih di tanah maupun dari buah pohon-pohonan adalah milik Tuhan. Itulah persembahan kudus bagi Tuhan. Itu milik Tuhan. Karena miliknya Tuhan, kita kembalikan kepada Tuhan. Dan berapa sih persentase yang Alkitab tulis secara jumlah? Alkitab tidak pernah menulis secara jumlah nominal. Alkitab hanya menulis proporsional, prosentase, yaitu 1/10. Itu sebabnya disebut persepuluhan. Bahkan di dalam perjanjian baru, konsep hidup kita semuanya adalah milik Tuhan. Amin. Bukankah Alkitab menulis sebab kamu sudah dibeli, sudah lunas dibayar? Kalau sudah lunas dibayar, berarti itu milik Tuhan loh. Hidup saya kacau, hidup saya rusak, saya mati masuk neraka, tapi Tuhan Yesus tebus saya. Tuhan Yesus bayar buat saya. Berarti hidup saya bukan punya saya lagi. Maka kalau mau hitung-hitungan, 100% hidup saya itu miliknya Tuhan. Dan saya tahu banyak orang Kristen mengatakan, saya hidup di perjanjian baru Pak. 100% hidup saya untuk Tuhan. Kalau Anda mengatakan 100% dari hidupmu, dari hidupku untuk Tuhan. Tapi kadangkala 1/10-nya, yang 10% aja. Kita terlalu banyak alasan. Saya sering mendengar orang berkata, hidupku 100% untuk Tuhan. Tapi yang 10% setia Anda. Yang penting 100%. Loh ini pertanyaannya, kalau Anda merasa 100%, kira-kira mengembalikan yang 10%, berat enggak? Makanya ada konsep 10% kembalikan apa yang menjadi miliknya. Dan yang 90% kelolalah berkatnya. Minggu kemarin hambanya Pak Agustiadi mengajar kita semuanya. Kita selalu disediakan 2 bagian. Bagian yang pertama adalah benih, bagian yang kedua adalah roti. Benih untuk ditabur, roti untuk dimakan. Jangan makan apa yang harusnya ditabur dan jangan menabur apa yang harusnya dimakan. 100% milik Tuhan, yang 90% kelolalah dengan bijak.
yang 10% kembalikan untuk Tuhan. Ini konsep yang saya hidupi sampai hari ini. Dan saya tidak pernah kekurangan apapun yang baik. Sebab Allah yang saya sembah, Allah yang setia adanya. Banyak orang menjadi saksi hidup di dalam kehidupan kami. Mama saya, keluarga saya, jemaat mula-mula di gereja ini menjadi saksi hidup perjalanan hidup kami. Bahkan saya juga menyaksikan mereka yang setia mengembalikan persepuluhan. Saya melihat sampai hari ini Tuhan tidak pernah permalukan janjinya. Sampai hari ini saya melihat bagaimana Tuhan pelihara mereka, bagaimana Tuhan berkati mereka. Perpuluhan adalah milik Tuhan. Kembalikan apa yang memang menjadi milik Tuhan. Berikutnya saudara, konsep tentang persepuluhan, lakukanlah dengan taat dan penuh kasih. 1 Korintus 16 ayat yang kedua. Pada hari pertama dari tiap-tiap minggu, kalau bicara 1 Korintus berarti perjanjian baru saudara. Pada hari pertama dari tiap-tiap minggu hendaklah kamu masing-masing, garis bawah yang pertama, sesuai dengan apa yang kamu peroleh. Berarti kalau perolehnya sedikit, yang disisihkan sedikit. Kalau yang diperoleh banyak, yang disisihkan banyak. Yang diperoleh lebih banyak, disisihkan lebih banyak. Saya ulangi lagi. Tiap-tiap minggu hendaklah kamu masing-masing sesuai dengan yang kamu peroleh, sesuai dengan yang saya peroleh, menyisihkan sesuatu dan menyimpannya di rumah supaya jangan pengumpulan itu baru diadakan kalau aku datang. Jadi Paulus ini berkata kepada jemaat di Korintus, berkata kepada mereka, berkala Paulus itu datang kepada jemaat, dan Paulus pesan kepada mereka, jangan dadakan, tapi tiap-tiap minggu mulai disisihkan. Seminggu ini kalian diberkati berapa, sisihkan sesuai dengan apa yang kamu peroleh. Prinsip tentang persepuluhan, tips praktis buat Anda semuanya. Disisihkan dari awal, jangan tunggu sisa. Disisihkan bukan disisakan. Setuju dengan saya? Kenapa kami bisa setia sampai hari ini memberikan persepuluhan? Karena konsep kami adalah menyisihkan dari awal. Dulu ketika saya masih youth, saya masih jadi full timer gereja, saya sisihkan setiap gaji yang saya dapatkan. Sudah sisihkan hari Minggu taruh di persepuluhan. Ketika kami menikah, merintis usaha sedang berat-beratnya. Saya pernah cerita kepada Anda, istri saya kumpulkan beberapa amplop. Setiap kali gaji kami terima, istri saya dapat gaji, saya juga mengambil gaji dari usaha yang saya rintis. Jumlahnya berapa? 1/10 langsung kami masukkan ke amplop. Disisihkan. Kalau nunggu sisa, percayalah, enggak ada sisa. Betul enggak? Jangan tunggu sisa. Enggak ada sisa, enggak ada. Karena manusia pada dasarnya akan merasa selalu kurang, kurang, dan kurang. Lalu kemudian, sesuai dengan apa yang ada pada kita. Tuhan enggak tuntut nominal loh. Persepuluhan bukan soal berapa jumlah yang Anda persembahkan. Bukan. Persembahan persepuluhan adalah soal seberapa kita setia menyisihkan 1/10 dari berkat yang Tuhan sudah beri kepada kita. Saya masuk lebih dalam lagi. Ini semuanya soal praktis-praktis. Nanti kalau masih ada yang kurang dari apa yang saya sampaikan, Anda boleh datang kepada saya dan tanya kepada saya. Jangan sungkan saudara, supaya Anda mengerti kebenaran ini secara utuh. Apakah perpuluhan itu harus? Maka jawabannya adalah ya.
Saya dengan tegas, saya mengajar apa yang saya lakukan. Dan saya percaya bahwa ini adalah firman Tuhan yang harus kita taati sama-sama. Ya, meski keharusan, tapi hendaknya bukan terpaksa melakukannya. Harus. Tapi hatimu jangan terpaksa. Hatimu harus rela. Caranya gimana? Disisihkan dari awal. Kalau Anda tidak menyisihkan dari awal, Anda akan kesulitan ketika mengembalikan persepuluhan. Perpuluhan adalah hal yang sangat serius. Begitu seriusnya Tuhan tentang hal ini, sampai Tuhan mengatakan, ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Tuhan sebetulnya bisa loh mengatakan kepada umatnya, kembalikan persepuluhan di rumahku. Titik, bisa loh. Begitu seriusnya Tuhan tentang hal ini, begitu seriusnya Tuhan berharap umat Tuhan setia. Ingat ya, Tuhan mengajar konsep perpuluhan bukan karena Tuhan kita miskin sampai dia minta-minta dari umatnya. Bukankah semua yang ada di semesta ini kepunyaan Tuhan? Izinkan saya dari hati saya yang paling dalam, bahwa kalau saya mengajar persepuluhan, semata-mata bukan karena gereja tidak ada uang. Gereja ada kebutuhan, saya baru ngajar Anda persepuluhan. Dijauhkan Tuhan dari hal itu. Saya mengajar karena memang harusnya saya menyampaikan kepada saudara. Maafkan saya mengembalakan 5 tahun, tapi tidak punya keberanian untuk mengajar soal memberi. Baru hari ini atau bulan ini saya memberanikan diri mengajar tentang memberi. Setelah beberapa bulan yang lalu Tuhan tegur saya habis-habisan tentang harusnya saya mengajar soal memberi. Hanya karena saya sungkan, hanya karena saya gengsi. Jangan-jangan nanti jemaat berpikir apa tentang saya. Saya tidak mau mengajar tentang memberi, saya tidak mau mengajar tentang persepuluhan. Tapi hari ini saya mau mengajar Anda supaya Anda taat dan mengalami janji firman Tuhan digenapi. Perpuluhan itu hal yang serius. Berikutnya, siapa saja yang memberi persepuluhan? Setiap orang percaya, jemaat memberi persepuluhan. Tapi juga pendeta memberikan persepuluhan. Staf gereja memberikan persepuluhan. Bahkan gereja lokal memberikan persepuluhan. Ayatnya kita baca dulu. Bilangan pasal yang ke-18 ayat yang ke-26. Lagi haruslah engkau berbicara kepada orang Lewi. Orang Lewi berarti para pendeta, para staf gereja kalau di zaman sekarang. Berkata kepada mereka, apabila kamu menerima dari pihak orang Israel persembahan persepuluhan yang kuberikan kepadamu. Kalau jemaat memberikan persepuluhan ke gereja, dikelola. Sebagian kecil itu untuk kami para hamba Tuhan. Dari pihak mereka sebagai milik pusakamu, maka haruslah kamu, haruslah saya sebagai pendeta, haruslah staf gereja, haruslah gereja bahkan sebagai organisasi mempersembahkan sebagian daripadanya sebagai persembahan khusus kepada Tuhan, yakni persepuluhanmu dari persembahan persepuluhan itu. Jelas enggak? Bagian bawah diulangi. Persembahan persepuluhanmu dari persembahan persepuluhan itu. Saya bicara sekarang kepada saya, kepada seluruh staf gereja, pelayan Tuhan.
setia kembalikan persepuluhan. 1/10 dari apa yang kita dapatkan, kembalikan untuk Tuhan. Amin, saudara. Masalahnya di sini, maaf ya, sekarang saya ngomong tentang pelayan Tuhan. Masalahnya adalah, banyak pelayan Tuhan itu konsepnya gini, saya kan sudah melayani secara waktu, saya sudah melayani secara tenaga, jadi kalau soal persembahan saya yang dapat. Soal memberi, enggak. Saya harusnya yang dapat, saya yang harusnya beri. Tapi coba pelajari ini baik-baik. Berlaku enggak untuk saya? Berlaku, saudara? Berlaku. Berlaku enggak untuk para kita staf gereja? Berlaku. Bahkan gereja lokal pun harus memberi persepuluhan. Tanya kepada bendahara, bagaimana saya sudah mewanti-wanti bendahara, jangan pernah telat untuk memberikan persepuluhan kepada sinode. Dan puji Tuhan, sampai hari ini gereja kita tidak pernah telat mengembalikan persepuluhan. Akhir bulan selesai, jumlahnya berapa, awal bulan bendahara langsung setorkan ke sinode, dan saya dapat notifikasi, ucapan terima kasih dari sinode bahwa kita sudah taat mengembalikan persepuluhan. Saya mau ngajar Anda tentang persepuluhan, kalau gereja kita tidak melakukan, berarti tidak valid apa yang saya ajarkan. Setuju enggak? Puji Tuhan, saudara. Gereja kita setia. Kalau tidak, malunya luar biasa. Sebab bulan kemarin saya baru tahu diumumkan oleh sinode gereja-gereja yang belum mengembalikan persepuluhan. Bersyukurlah Anda jadi jemaat, nama Anda terdaftar baik. Karena gereja Anda tidak termasuk nama-nama gereja yang harus ditagih mengembalikan persepuluhan. Gereja kita setia mengembalikan persepuluhan. Itu karena bagian gaya hidup kita. Kalau kita taat, ya kita lakukan. Dan kita apa adanya. Boleh tanya bendahara, apakah saya mengajar bendahara untuk mencurangi? Jangan 1/10, 1/7 aja. Sinode juga nggak ngerti kok. Nggak ngerti, wong sinode konsepnya, saya juga suka sinode kita, ketua umumnya, dia ngajar seperti ini. Bukan soal nominal, tapi soal ketaatan dan kesetiaan. Yang diperhitungkan itu ketaatan, rutinnya itu loh saudara. Soal jumlah tidak penting. Dan puji Tuhan, kita setia, tidak mencurangi. Maka jumlah di kita, itu jumlahnya itu tidak mungkin genap saudara. Karena persembahannya berapa dipotong 1/10-nya. Kita jujur. Lah Pak, nanti ini ekeh gimana Pak? Hah? Kira-kira kalau kita setor sinode sampai 5 juta, 10 juta, 20 juta. Kok enak Pak, 20 juta banyak Pak. Jujur saya lebih suka memberi lebih banyak lagi. Amin. Kenapa saudara? Artinya gereja kita diberkati lebih banyak lagi. Jemaat Tuhan berarti diberkati lebih banyak lagi, mereka bisa memberikan lebih banyak, sehingga 1/10-nya kita berikan kepada sinode. Mari kita belajar punya integritas. Saya ulangi lagi, siapa yang memberikan persepuluhan? Seluruh orang percaya, termasuk pendeta, termasuk staf gereja, termasuk gereja itu sendiri. Karena ini konsep cara Tuhan memberkati umatnya. Amin saudara? Bisa paham? Ngerti ya? Berikutnya. Apakah persepuluhan itu termasuk persembahan lain? Include. Saya sering dapat pertanyaan ini. Ayo siapa yang pernah tanya, Pak, kalau saya sudah kasih persepuluhan, itu berarti include dengan kolektor enggak Pak?
Loh, ada pertanyaan gitu. Enggak salah, enggak apa-apa saudara. Tanyakan aja. Jadi Pak, saya gajinya 2 juta, berarti 200.000 itu untuk perpuluhan. Cara saya ngelola gini Pak, nanti untuk kolekte sekian, untuk menabur, kan kemarin diajar tentang menabur. Saya kasih orang tua sekian, saya kasih orang yang butuh sekian, nanti sisanya baru masuk perpuluhan. Nah, ada yang konsepnya gitu. Saya ajarin saudara. Sekali lagi, gereja kita bukan gereja yang serakah. Saya tidak memanipulasi Anda, saya hanya mengajarkan apa yang saya yakini dan apa yang saya lakukan, apa yang saya hidupi. Persepuluhan itu tidak include semua taburan Anda. Wajahnya curiga. Tunjukkan ayatnya Pak, baru saya percaya. Itu kan pertanyaannya, ada enggak ayatnya? Yuk kita ulangi lagi. Maleakhi 3 ayat yang ke-8. Ini kan konteksnya tentang persepuluhan kan tadi. Sekarang ayat yang ke-8. Bolehkah manusia menipu Allah, namun kamu menipu aku? Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami menipu engkau? Mengenai persembahan, persepuluhan, dan persembahan khusus. Berarti, yuk secara tata bahasa saja. Dari ayat ini dibedakan enggak? Sama atau beda? Beda loh. Ternyata memang ada persembahan persepuluhan, ada persembahan khusus. Persembahan khusus kalau dalam zaman sekarang, kolekte, taburan, persembahan sulung, dan seterusnya. Itu khusus. Tapi persepuluhan beda, saudara. Makanya dasar persepuluhan itu ketaatan. Tapi dasar persembahan itu kerelaan. Kalau ketaatan itu artinya berapapun penghasilan bersih kita, saya ngomong penghasilan bersih saudara, bukan penghasilan kotor, bukan omsetmu. Ya, kalau omset dipotong 10%, Anda rugi kemungkinan besar. Ini penghasilan bersihmu. Dapatnya berapa setelah dipotong ini, untuk ini, dan ini, terima bersihnya berapa, lalu kemudian 1/10 kembalikan untuk Tuhan. Ya, tapi ya jangan mentidil ya saudara ya. Setelah dipotong semuanya, Tuhan aku kan butuh buat bensin, potong lagi. Tuhan aku kan butuh makan, potong lagi. Lalu akhirnya tinggal mepet sedikit, ini ya Tuhan perpuluhan. Jangan mentidil saudara. Kalau hatimu ini pelit, hatimu ini ngitung-ngitung sedemikian rupa, hatimu tidak tulus, tidak usah. Tapi kalau kita mau taat, ya ini saudara. Kami mengajarkan yang kami lakukan, kami bedakan persembahan persepuluhan dengan persembahan yang lain. Tidak pernah include. Makanya kan istri saya ketika mengajar tentang mengatur keuangan di para wanita, ingat enggak? Persepuluhan sendiri, untuk taburan sendiri. Kami bedakan. Prosentasenya terserah. Yang penting kalau persepuluhan itu dasarnya ketaatan, 1/10 kita kembalikan. Tapi kalau persembahan itu dasarnya kerelaan. Anda yang paling tahu mengelola keuangan Anda. Amin, saudara. Ya, yuk berikutnya. Kapan kita mengembalikan persepuluhan? Kapan, saudara? Tiap periode tertentu. Boleh tiap minggu, tiap bulan, atau tiap periode tertentu. Ada catatannya. Semakin lama periodenya, akan terasa semakin berat ketika Anda melakukannya. Kalau Anda gajinya mingguan, berikan mingguan. Tak apa saudara. Kalau Anda gajinya bulanan, 1/10 Anda berikan bulanan.
Tapi boleh enggak Pak, tahunan? Ya boleh saudara. Wong Alkitab tidak berikan waktu khusus. Tapi saya pernah punya pengalaman. Kami pernah terlambat saudara. Entah karena kelupaan, entah karena apa. Tapi kami belajar setia. Maka kami pernah lupa mungkin berapa bulan gitu ya. Dan setelah kami total, kami hitung jumlahnya itu, wow. Kalau tiap bulan itu gampang saudara. Betul enggak? Tapi begitu kami tunda, weslah besok. Tiba-tiba setelah berapa bulan jumlahnya itu, wah, mulai pikiran jahat muncul kan. Duh, ini kan untuk beli Nisa. Toh gereja ya bukan pajak. Lalu kemudian usulnya kepada Tuhan apa? Tuhan, ini terlalu banyak, terlalu berat. Tolong take amnesti, perpuluhan amnesti. Tolong pemutihan. Tapi puji Tuhannya, kami waktu itu bulatkan tekad, enggak lah. Kita harus tetap kembalikan. Ya berapa bulan akhirnya kita kumpulin, kemudian kita berikan. Tapi berat itu. Bagaimana dengan saudara? Monggo. Kalau mau pemutihan, doa sendiri dengan Tuhan. Tidak apa-apa saudara. Ya daripada saudara nanti berat malah nggak melakukan, ya doa ada kasih karunia buat saudara. Semoga ya. Wong saya bukan Tuhan saudara ya. Tapi menurut saya, ya udah yang lalu-lalu abaikan saudara. Tidak apa-apa. Yang penting mulai setia. Amin. Mingguan tidak apa, tapi jangan harian saudara. Ya kalau harian gereja tutup, ya mingguan boleh karena kita tiap minggu pasti ada ibadah. Ya bulanan itu lebih baik, ya saudara-saudara. Oke, jadi kapan kita harus kembalikan persepuluhan? Anda tahu jawabannya. Ini pertanyaan. Bagaimana Pak jika keuangan saya pas-pasan? Siapa yang mau tanya itu dalam hatimu, tolong angkat tangan. Piye Pak, suruh kasih persepuluhan. Pas-pasan saya. Ini konsep yang saya pelajari. Kalau Anda tanya pas-pasan, apakah menurut Anda saya tidak pernah pas-pasan? Kami pas-pasan itu lama sekali. Sejak muda, sampai kami menikah, pernikahan sampai usia 2 tahun. Ini Brian ini loh saudara, kalau Anda mau tahu seberapa pas-pasannya. Ini sampai keluar rumah sakit saja itu butuh mujizat loh. Kami sudah siap, persalinannya normal. Waktu itu kami siap 2,5 juta. Siapa sangka tiba-tiba diharuskan operasi sesar 7,1 juta. Saking apalnya saya. Kenapa hafal? Karena itu pergumulan luar biasa. Tidak ada duit. Bagaimana siapnya 2,5 akhirnya bisa 7 juta. Pas-pasan enggak itu? Itu momen itu bukan pas-pasan lagi, kurang. Tapi saya buktikan kepada Anda, Allah yang saya sembah. Ketika kami melakukan bagian kami dengan setia, bisa itu 7,1 itu bisa keluar loh. Caranya gimana? Ajaib. Banyak yang mengunjungi, puji Tuhan, berarti banyak yang care dengan kami. Biasanya kalau mengunjungi bawain yang roti lah, bawain kado lah, puji Tuhan. Jarang yang bawa itu. Semuanya bawa duit saudara. Oh, luar biasa Tuhan itu. Singkat cerita bisa itu keluar. Pas-pasan enggak? Kami pas-pasan. Tapi kami setia. Caranya gimana? Sisihkan 1/10-nya. Hiduplah dari selebihnya. Hiduplah dari yang 90%-nya. Saya percaya pasti cukup. Karena pada dasarnya manusia itu menyesuaikan diri. Anda mau dilipati gaji Anda. Itu jawaban endingnya juga sama. Pas, betul nggak? Gajimu 2 juta, bulan depan naik jadi 3 juta. Harusnya Anda tabung 1 juta, tapi percayalah kemungkinan Anda tidak bisa nabung yang 1 juta. Anda, saya tanya, gimana bisa nabung? Enggak Pak, pas.
Tak tambahi lagi ya, 1 juta lagi. Harusnya bisa nabung 2 juta atau minimal 1 juta dah. Tapi ditanya lagi, sudah bisa nabung? Wah belum Pak, ternyata ada kebutuhan dadak. Loh, dadak terus saudara. Nggak bisa. Makanya konsepnya gini, sisihkan 1/10-nya, hiduplah dari selebihnya. Bisa. Cukup. Ya, saya ngutip khotbah kemarin. Punjul. Amin. Dan alasan yang kedua, percayalah, itu bagian dari ketaatan kita. Tuhan setia dengan janjinya, tingkap langit pasti dibuka, Tuhan akan memberkati Anda. Tapi ada beberapa kasus, saudara. Beberapa waktu yang lalu, ada seseorang tanya kepada saya, kami itu belajar setia mengembalikan persepuluhan sudah dari sejak lama. Saya tahu hidupnya pas-pasan, tapi dia setia. Tapi pada waktu tertentu dia tanya kepada saya berdosa enggak ya? Saya sudah 3 bulan ini tidak bisa mengembalikan persepuluhan. Karena memang saya sudah pepet-pepetkan, memang enggak ada lagi. Kira-kira saya menjawab apa? Dosamu besar. Makanya kamu udah diberkati. 3 bulan kamu udah perpuluhan. Saya ngomong, Tuhan itu lihat hati. Setuju dengan saya? Kita memang harus setia dengan persepuluhan. Tapi saya juga percaya ada kasih karunia Tuhan. Gini saudara, kemarin kami share grup dan ada satu pertanyaan. Kalau saya pas-pasan gimana? Maka diskusinya mengerucut pada satu tips praktis. Pada akhirnya jemaat itu mengatakan, sekarang saya ngerti maksudnya. Kalau sebelumnya saya masih butuh jajan, makan cilok. Ini contoh ekstrimnya ya. Bukankah harusnya saya tidak perlu makan cilok? Uang itu saya tetap bisa sisihkan untuk saya tabur. Anda nangkep maksudnya? Coba gini. Bisa enggak? Kalau uangmu pas-pasan loh. Ini kita ngomong dalam konteks uang pas-pasan. Bisa enggak? Apa yang menjadi keinginanmu? Anda benar-benar tahan dulu. Enggak usah beli baju dulu, enggak apa-apa. Toh di gereja ini enggak ada yang ngerasani Anda kok. Duh, kok baju hitam terus ya? Enggak. Belilah baju putih saudara. Karena image orang Kristen itu pakai baju putih, aman saudara. Jadi Anda enggak mungkin dirasani juga kok. Jadi maksudnya gini, apa yang menjadi keinginan? Kalau kami loh saudara, kalau itu keinginan kami tahan, lebih baik saya gunakan itu untuk tetap setia mengembalikan perpuluhan. Tapi kalau itu pun sudah tidak ada, maka saya mengatakan Tuhan tahu hatimu kok. Mungkin hari ini engkau belum bisa mengembalikan persepuluhan. Hari ini dengar baik-baik, jangan terintimidasi. Saya juga tidak mendakwa Anda. Ingat, setan jangan biarkan mendakwa Anda. Percayalah, ada waktunya Tuhan memberkatimu. Amin. Dan nanti ketika Tuhan memberkatimu, Tuhan sekali lagi lihat hatimu. Kalau pada dasarnya engkau mau setia dan taat, pada saat engkau diberkati, maka engkau akan berkata kepada Tuhan, Tuhan, terima kasih berkat-Mu sepanjang minggu ini, sepanjang bulan ini, kami bisa mengembalikan persepuluhan lagi. Anda angkat itu persembahan di hadapan Tuhan. Saya rasa ada sukacita, ada damai sejahtera yang luar biasa. Jelas saudara? Jadi kalau memang benar-benar tidak ada, bagaimana lagi? Apakah mau anak tidak bisa sekolah saat ditanya gurunya, kenapa tidak bayar sekolah? Anaknya menjawab, kata papa, kami harus memberikan persepuluhan lebih dulu.
puasa, listrik mati, rumah mau disita. Jawabannya adalah, Pak, tolong jangan sita rumahku. Karena uangnya aku pakai untuk persepuluhan. Konyol, saudara. Tahu maksud saya? Dan Tuhan yang menguji hatimu. Ya kan repotnya adalah apa yang menjadi keinginan kita sulap jadi kebutuhan, gitu kan? Ya, kita ngomong, Tuhan ampuni aku tidak bisa kasih persepuluhan. Karena hari ini ada cicilan yang belum selesai. Jadi cicilan mobilnya 5, rumahnya 7, lalu kemudian minta ampun Tuhan. Nah kalau ini kan kebangetan namanya, betul enggak? Tapi kalau Anda benar-benar tidak ada, percayalah Tuhanmu itu bijak. Tuhanmu itu penuh kasih karunia. Ketika nanti saudara diberkati, setialah. Amin. Berikutnya, bagaimana kalau jumlahnya sedikit? Ini kan pertanyaan. Orang Jawa bilang, percuma Pak nguyai segoro. You know nguyai segoro? Menggarami lautan. Itu kan seperti janda mempersembahkan 2 peser, yaitu 1 duit. Kepingat yang terkecil dalam mata uang Yahudi pada waktu itu. Tapi Tuhan justru memperhatikan yang sedikit. Bahkan Tuhan berkata, janda ini memberikan lebih banyak daripada orang-orang kaya itu. Ingat, yang penting bukan jumlah nominalnya. Tapi yang penting adalah ketaatan kita. Bagaimana juga jumlahnya sedikit? Tuhan melihat ketaatanmu, bukan melihat nominal yang kamu persembahkan. Berikutnya, bagaimana jika jumlahnya banyak? Saya tanya saudara, lebih mudah memberi ketika sedikit apa lebih mudah memberi atau mengembalikan persepuluhan ketika banyak? Tolong dijawab. Siapa yang menjawab, Pak lebih gampang kalau sedikit? Tolong angkat tangan. 1. Siapa yang berkata, Pak lebih mudah kalau banyak? Tolong angkat tangan. Siapa yang tidak pernah memberikan persembahan? Tolong angkat tanganmu. Gampang lebih banyak apa lebih sedikit? Tergantung saudara. Kalau jumlah sedikit, kadang-kadang memang gampang. Dulu ketika gaji 1 juta, mengembalikan persepuluhan berarti berapa saudara? 100 juta, oh gampang saudara. Apalagi kalau nganggur, penghasilan sebulan cuma 200 ribu. Berarti persepuluhannya berapa? Wah lebih gampang lagi saudara. Betul enggak? Gampang. Kalau jumlahnya banyak, gaji 2 juta, persepuluhan 200 ribu. Mau enggak gajimu ditambah oleh Tuhan? Yang mau katakan amin? Loh yang mantep ini Tuhan dengar loh. Imanmu loh ini. Mau enggak gajimu ditambah Tuhan 2 kali lipat? 2 juta mengembalikan 200 ribu. Bisa Pak. Gajimu dinaikkan jadi 5 juta. Persepuluhanmu berapa? 500. Ini kan mulai, tapi bisa kok Pak, puji Tuhan, bangga. Dinaikin lagi sama Tuhan, gajimu dibuat 10 juta. Berapa persepuluhanmu? Gampang enggak? Hah? Loh, gampang enggak? Mulai kita mikir, wah 1 juta itu kan bisa untuk healing. Betul enggak? 1 juta bisa untuk beli baju, 1 juta bisa beli untuk sepatu. Kurang Tuhan. Tuhan yang di surga mengatakan kepada malaikatnya, kasih 100 juta. Kalian harus kembalikan berapa? 10 juta bisa untuk apa? Untuk dawet, sak bakule bisa Anda beli loh. 10 juta Pak. Bisa untuk ini, bisa untuk itu. Jadi berat enggak? Ketika kita diberkati lebih dan kita kesulitan untuk setia dan taat,
Makanya tidak heran Tuhan ngomong kepada malaikatnya, tolong itu kurangi aja. Karena kaboten mesake. Amin saudara. Mau diringankan persepuluhanmu? Yang mau katakan amin. Bulan lalu Anda kasih berapa? Siapa yang mau persepuluhannya diperingan oleh Tuhan? Maka kadang-kadang kita tidak fair. Tuhan, aku pengen berkatku sama, tapi tolong bulan ini kasih promo 50% Tuhan. Belajar setia ya saudara. Diawali dari yang sedikit. Nanti kalau dilipat kali gandakan, belajar setia. Kami di titik ini tidak pernah menyangka bahwa kami bisa memberikan persepuluhan. Bahkan dalam jumlah yang jauh lebih besar dari sebelum-sebelumnya. Tapi saya bersyukur itu tanda kami diberkati. Saya senang kalau gereja ini satu kali memberikan persepuluhan ke sinode, jumlahnya gede, bukan untuk kebanggaan, bukan. Tapi saya senang itu artinya jemaat diberkati. Kan gitu saudara. Ayo mindsetnya dibalik, mindsetnya diubah. Perpuluhan itu untuk apa? Ini pertanyaannya saudara. Sesuai proporsional itu untuk para imam, para pendeta, pelayan Tuhan. Dan saya mengatakan sekali lagi kepada saudara, semenjak bulan Desember saya mengambil bagian di dalam persepuluhan. Seperti sudah saya pernah ceritakan kepada saudara apa yang melatar belakanginya. Kenapa kami mengambil keputusan itu setelah 5 tahun kami menggembalakan saudara. Dan tidak semua, sekali lagi catat ya saudara, jangan curiga dengan kami, jangan curiga dengan Pak Pendeta. Ini jasnya baru ini kelihatannya. Wow. Tuhan tahu hatimu, saudara. Cek, masih nyala? Cek, ya nyala. Jangan Anda lihat, wah ini Pak Petrus motornya baru, Pak Petrus mobilnya baru. Jangan-jangan dari persepuluhan. Mari hari ini belajar bijak, belajar dewasa. Kami pun belajar bijak. Proporsional. Tidak semuanya, bahkan saya mengatakan kepada saudara, saudara nanti bisa cek saudara, kami hanya mengambil bagian kecil daripada setiap persembahan itu. Dan di gereja kita, sebagian besar daripada persepuluhan itu untuk apa? Untuk pekerjaan Tuhan, untuk pembelian tanah gereja, dan pengelolaan gereja kita itu sifatnya transparan, terbuka, bisa diaudit, dan bisa dipertanggungjawabkan. Bersyukurlah Anda, sebab tidak semua gereja berani buka-bukaan soal laporan keuangan. Tentu saja, ya kalau Anda ingin tahu, Anda boleh hubungi bendahara, tapi tentu ada tujuan tertentu ya. Jangan sampai saudara datang kepada bendahara, aku pengen lihat laporan perpuluhannya. Untuk apa gitu? Aku pengen tahu kok, bos-bos di sini kasihnya berapa. Aku pengen tahu si A itu kasih berapa, dia utang aku kok, aku pengen tahu gajinya berapa. Hati-hati loh saudara, yang kalau tujuannya gitu tidak diizinkan. Tapi kalau tujuannya Anda merasa butuh cross check, dipersilahkan saudara. Kami bendahara ada sistem cross check, jadi kami pastikan semuanya terkelola dengan baik, transparan, jujur, bisa dipertanggungjawabkan. Pada akhirnya inti daripada pengajaran hari ini tentang persepuluhan. Bagian kami mengajarkan, bagian saya mengajarkan. Kalau saya boleh minta kepada saudara, kalau Tuhan memberikan kasih karunia, saya benar-benar rindu sebagaimana kami taat mengembalikan persepuluhan. Anda belajarlah taat. Saya lebih suka bukan soal nominal berapa. Saya lebih suka
kalau tiap orang itu setia melakukannya. Taruh kata nominalnya tidak banyak, tapi seandainya setiap jemaat memang taat melakukan, buat saya sebagai pemimpin, maka saya akan berkata terima kasih Tuhan, karena jemaatmu setia, jemaatmu taat. Dan Anda percayalah, janji firman-Nya pasti digenapi. Nanti kita praktekkan dan kita lihat sama-sama bagaimana kebenaran ini akan digenapi buat kita semuanya. Saya tahu di luaran sana akan ada begitu banyak yang akan mengcounter. Tapi katanya gini, tapi katanya gitu. Saya hanya mengajarkan apa yang saya pelajari dan apa yang saya lakukan dan apa yang saya alami. Minta Roh Kudus memberikan penerangan dalam hatimu. Menimbang-nimbang apakah yang Anda dengar pada pagi hari ini adalah benar adanya. Amin, saudara. Tuhan memberkati ketaatan kita, Tuhan memberkati kesetiaan kita. Haleluya.